Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mursalin Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bijahin nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ilahal wara sahil ala kulli man samiya wa qara tasanifa haddadil ulama ta'asara wa asli lahu kulla syu'uni wajud lahu bi'afiyatil kubra wa ahsin lahul kira wa jadid lahu fi kulli hinin karamatan wa fadlan wa an'ishu idza ma ta'assara wahab ya waliyal khair ungsan warahatan warizqan halalan wasi'an wa muyassara. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan anugerahnya kepada kita, mencurahkan daripada hujan anugerah, hujan keberkahan, dan memberikan fursah, kesempatan berharga kepada kita sehingga kita masih bisa diberikan kebaikan-kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu untuk memahami daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita memulai kajian kitab Risalah Adabus Sulukil Murid karya Al-Imam Qutbil Irsyad wa Ghathil Bilad wal Ibad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, seperti biasanya kita sama-sama membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan niat berkah salawat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan melepas daripada ikatan kesusahan-kesusahan hidup kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin bahri anwarik wa ma'dini asrarik wa lisani hujjatik wa arusi mamlakatik wa imami hadratik wa tirazi mulkik wa khazaini rahmatik wa tariqi syariatik al-mutalazzizi bi musyahadatik insani ainil wujud wa sababi fi kulli mawjud aini a'yani khalqikal mutaqaddimi min nuri diyaik salatan tahulu biha uqdatana wa tufariju biha kurbatana salatan turdika wa turdihi wa tarda biha anna ya rabbal alamin adada ma ahata bi ilmuk wa asau kitabuk wa jarabi galamuk wa adadal amtari wal ahjari wal asjari wa malaikatil bihar wa jami'i ma khalaqa maulana min awaliz zaman ila akhiri wa ma madha fihi minal laili wan nahar walhamdulillahil azizil ghaffar ilaha nabi jai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam indaka wa makanati ladaik wa mahabbatika lahu wa mahabbatihi lak wa bisiril ladzi bainaka wa baina nas'aluka an tusalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa da'ifillahuma mahabbatana fi wa aribna bihaqqi wa ruthbati wa wafiqna littiba'ihi wal qiyami bi adabi wa sunnati wa jama'na alaihi wa mati'na bi ru'yati wa mati'na bi ru'yati wa mati'na bi ru'yati wa as'idna bi mukalamatihi wa rafa'anna al-awa'ik wal ala'ik wal wasa'id wal hijab wa sannib sam'ana ma'hu bil ladzil khitab wa hayyina litilagi minhu wa ahilna li khidmati wa ja'al salatan alai nuran nayyiran tahiran mutahharan kamilan mukammalan mahyan kulla zulmatin wa zulmin mahyan kulla zulmatin wa zulmin mahyan kulla zulmatin wa zulmin wa syakkin wa syirkin wa kufrin wa wizrin wa zurin wa ja'al hasababan litahamhisim wa marqa li anala bi'a'la maratibi li'anna bi'a'la maratibil ikhlas wa takhsisi hatta la yabqa fi rabbaniyatina li ghairika
wa hatta nasluha li khidmatik wa nakuna min ahli khususiyatik mustamsikan bi adabi sallallahu alaihi wasallam mustanidan min hadratil aliyati fi kulli waqtin wahin. Ya Allah ya nur ya haqqu ya mubin, ya Allah ya nur ya haqqu ya mubin, ya Allah ya nur ya haqqu ya mubin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu, wa 'alal murid ayyajtahida fi taqwiyatihi wa hifdhihi wa ijabatihi ani hadzal ba'its fataqwiyatahu bi dzikri lillah wal fikri fima indallah wal mujalasah li ahlillah wa hifdhihi bil bu'di an mujalasatil mahjubin wal i'radi an waswasati syayatin wa ijabati bi ayyubadira bil inabah ila Allah ta'ala wa yasduqa fil iqbali ala Allah wa la yatawani wa la yusawwib wa la yatabata wa la yuakhir wa qad amkanathul fursatu falyantahisha wa futiya lahul bab falyadkhul wa da'hu da'i falyusri wal yahdhar min ghadin ba'da ghadin fa inna dzalika min amali syaitan wal yuqbil wala yatasabbat wala yata'allal bi adamil faraq wa adami salahiyah. Sayyidina al-Imam Qutbil Irsyad wa Ghathil Bilad wal Ibad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad pada kajian di malam Jumat sudah diterangkan ya, al-ba'its, yaitu dorongan yang kuat sebagai pertolongan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menggerakkan hati manusia ada kemauan untuk menyambung hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah diterangkan beberapa hal sebab-sebab yang bisa mengundang datangnya bantuan dari sisi Allah Subhanahu wa taala berupa al-ba'its yang kuat tersebut. Kemarin sudah disebutkan bahwa sebab pertama adalah ketika takut terhadap siksaan-siksaan Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu menggerakkan hatinya untuk berhenti dari kemaksiatannya, berhenti dari kelalaiannya, dan kemudian memperbaiki, menghapus setiap kesalahan-kesalahan masa lalunya, diganti dengan amal-amal yang soleh. Bisa juga ketika indah roja, indah rohbah, ya, ketika dia punya harapan besar kepada Allah Subhanahu wa taala atas janji-janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang taat kepadanya. Yang berikutnya lagi yaitu sebab kita mendapatkan pendorong untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah cinta yang tumbuh di hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita memikirkan, merenungkan betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Dari tidak ada menjadi ada, ya. Jadi Allah ini khalaqana minal adam. Terus juga warozaqona, kita sudah diciptakan dari tiada menjadi ada. Kemudian warozaqona, dia Allah memberikan rezeki kepada kita. Semakin kita meminta, maka semakin senang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang senantiasa mengetuk pintu kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Wa hafizuna minal afat, dan Allah juga senantiasa menjaga kita dari malapetaka. Tapi wa nahnu nu'sih, ya, banyak kita malah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika hati ini kan jubilatil qulub ahabba man ahsana ilaiha. Hati ini, kata Nabi SAW, dicetak hati kita ini untuk mencintai orang yang berbuat baik kepada kita. Dan tidak ada yang paling baik kepada kita seperti kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua.
Di sini ada satu hadis ketika para sahabat Nabi SAW, semoga Allah meridhoi mereka, para sahabat ini melihat di perkemahan para prajurit, sahabat ini melihat ada seorang wanita yang kehilangan putranya. Kemudian ibu ini berupaya mencari anaknya yang hilang tersebut. Dan pada saat itu para sahabat melihat kepada anak kecil yang sudah berhari-hari juga mencari ibunya. Sedangkan ibu tersebut mencari anak tersebut, anak kecil tersebut. Kemudian faja'atiflus shagir. Kemudian datanglah anak kecil tersebut yang dicari-cari. Dan anak kecil tersebut ketika melihat ibunya yang sudah berhari-hari dicarinya, langsung ini anak berlari, hampir terjatuh karena saking bergegasnya untuk berlari. Jadi ketika dia melihat ibunya, dia langsung berlari menuju ibunya, dan ibunya juga demikian ketika melihat kepada anak kecil tersebut, sang ibu pun berlari menuju kepada putranya yang masih kecil. Ketika keduanya bertemu, ibu dan anak tersebut saling berpelukan. Wal ummu tabaki wa tiflu yabki. Sang ibu menangis dan anak kecil pun turut menangis. Sehingga para sahabat yang melihat kejadian tersebut tidak menyisakan daripada para sahabat, melainkan wabaka. Mereka menangis semua para sahabat. Fanadharu Nabi ilaihim. Maka baginda tercinta Nabi Muhammad SAW memandang kepada para sahabat, bertanya kepada sahabat, malladhi abakakum, apa yang menyebabkan kalian ini menangis? Maka para sahabat menjawab, hananatun hadhil ala waladiha, yaitu rasa belas kasih sayang seorang ibu tersebut kepada anaknya. Maka Nabi SAW mengatakan kepada sahabatnya, atarawnaha mulkiyatu waladaha finnar. Apakah kalian berpendapat, memandang kalau ibu itu tega melemparkan anaknya ke dalam api? Maka sahabat menjawab, la ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah, tidak mungkin ibu tersebut melemparkan anaknya ke dalam api. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, Allahu arhamu bihadil min waladiha. Allah itu lebih penyayang kepada hambanya dibandingkan kasih sayang ibu kepada putranya tersebut. Ketika seorang hamba ini dia menyadari bahwa kebaikan Allah Subhanahu wa taala itu begitu amat luar biasa, daimul ihsan, kebaikannya itu tetap lestari sampai kapanpun kepada hamba-hambanya. Kalau kita sudah menyadari itu, bagaimana mungkin kita tidak jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kenapa kita tidak rindu kepada Allah Subhanahu wa taala? Seorang ibu karena sayangnya kepada anak, dia rindu kepada ibunya. Seorang anak karena cinta kepada ibunya pun dia rindu ingin bertemu dengan ibunya. Maka makna kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu membangkitkan seseorang untuk bertanya kepada dirinya sendiri. Aina ana min silati bihadzal rabb. Di mana saya? Hubungan saya, sambungan saya kepada Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ini. Ya, ibu kita penyayang kepada kita. Kebaikannya luar biasa, bahkan kita nggak bisa membalas kebaikan jasa seorang ibu.
Walaupun 7 dunia kita miliki untuk membalas jasa seorang ibu, kita tidak bisa membalas jasanya seorang ibu. Nah, Allah Subhanahu wa taala kebaikannya jauh dari kebaikan seorang ibu. Bahkan makhluk manapun tidak sebanding dengan kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi, ketika seorang hamba banyak merenungi kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbul Alamin, ya, karena Allah memberikan nama pada zatnya Al-Mu'ti, yang maha memberi, ya, Al-Mufdil, yang maha memberikan anugerah. Itu bukan sia-sia pemberian nama itu. Al-Muhsin, Allah yang maha baik, melimpahkan kebaikan-kebaikannya. Itu tidak sia-sia Allah memberikan nama atas zatnya, ya, karena memang setiap helaan nafas Allah senantiasa memberikan pemberian, senantiasa memberikan anugerah, senantiasa melimpahkan kebaikannya kepada siapa? Hamba-hamba yang memang mau menyiapkan dirinya untuk menyambut daripada kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Bagi hamba yang mau mengetuk pintu kedermawanan Allah Subhanahu wa taala, maka merugilah bagi setiap jiwa yang ketika modal nafasnya berjalan, hembusan nafas demi nafas pada dirinya, namun tidak digunakan untuk meraih kesempatan mendapatkan anugerah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mengundang daripada sifat kelemah lembutan Allah Subhanahu wa taala, mengundang ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi merugilah bagi setiap jiwa yang berlalu nafas demi nafasnya di dalam perbuatan hal-hal yang mengundang kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya malah beramal dengan sifat-sifat Allah yang al-muntakim, bahwa Allah yang maha pensiksa. Dia hanya mengundang sifat-sifat Allah tersebut, padahal Allah memiliki sifat-sifat yang ya kita butuhkan sebagai seorang kita. Antumul fuqara, kita ini miskin, fakir terhadap kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita selalu ditumbuhkan rasa kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu timbul kesadaran dalam hati kita bahwa yang terbaik kepada diri kita, yang penyayang kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah, ya, Khalifah di Damaskus, ya, pernah bertanya kepada Khalifah Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu, ya Khalifah Umar ibn Abdul Aziz, kaifa wasalta ila ma wasalta ilaih, bagaimana kamu bisa sampai kepada apa yang sudah kamu capai? Ya. Maka Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu menjelaskan, saya ini dulunya adalah tipe orang yang punya hasrat tinggi. Ya. Saya tipe orang yang selalu termotivasi ingin, ya, kalau sudah punya keinginan, saya punya target harus mencapai keinginan tersebut. Dan sifatnya adalah menginginkan hal-hal daripada kesenangan duniawi pada saat itu. Jadi apabila saya punya hasrat pada sesuatu, maka menimbulkan kerinduan kepada diri saya, kecintaan kepada saya untuk menggapai sesuatu yang lebih tinggi. Kalau saya sudah dapat, maka saya ingin sesuatu hal yang lebih tinggi lagi. Maka ketika saya timbul hasrat ila dunia, kepada dunia, ila to'am, saya pengen satu makanan, saya pengen kepada satu minuman, saya pengen memiliki satu pakaian, fahasoltu ala dzalik, maka saya akan berhasil memperoleh hal yang demikian itu. Segala keinginan yang saya inginkan pasti saya akan memperolehnya. Kemudian ketika saya punya hasrat ingin menjadi pejabat, faniltu imarah tal Madinah, maka saya memperoleh daripada kepemimpinan, memimpin negeri. Dan saya menikmati yang demikian itu.
Kemudian ketika saya punya hasrat yang lebih tinggi daripada jabatan sebagai pemimpin satu kota, maka saya ingin yang lebih tinggi dari itu. Fanalatil khilafah, maka jabatan kekhalifahan bisa diperoleh oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu. Maka ketika dia sudah menikmati posisi sebagai khalifah, kemudian termotivasi lagi dirinya ingin menikmati, ingin merasakan yang lebih besar dari jabatan kekhalifahan. Apakah ada yang lebih besar daripada itu di muka bumi ini? Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan, falam ajid say'an min umrid dunya a'la mimma wasaltu ilaihi. Maka saya tidak mendapati sesuatu dari perkara dunia yang lebih tinggi dari apa yang telah aku capai. Ya. Kemudian aku merindukan kepada yang lebih tinggi daripada itu. Falam ajid ilal akhirah. Maka tidak saya dapati kecuali akhiratlah yang lebih tinggi dari semua yang sudah saya nikmati. Hiyal a'la. Dia paling tinggi. Yang harus dicapai. Kenikmatan makanan yang saya pernah nikmati, minuman yang saya pernah nikmati, pakaian yang termahal yang pernah saya miliki. Kedudukan tertinggi, jabatan kepemerintahan sudah saya pernah duduki. Tapi itu semua tidak ada artinya semuanya. Karena yang paling tinggi di antara semuanya adalah bagaimana kita memperoleh kedudukan tinggi di akhirat. Bagaimana kita bisa qurbullah azza wa jalla. Karena yang paling tinggi adalah pendekatan diri kepada Allah azza wa jalla. Tidak ada artinya kita jadi presiden, tidak ada artinya kita jadi gubernur, jadi bupati, jabatan apapun daripada jabatan-jabatan yang ada di dunia ini tidak ada artinya kalau kita tidak menjadi pribadi yang dekat kepada Allah azza wa jalla. Jadi sudah dijelaskan bahwa dorongan kuat yang menggerakkan kita untuk mau menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah bisa diperoleh dengan tadi disebutkan 3 hal tadi. Ketika takut terhadap siksa Allah, ketika berharap mendapatkan anugerah dari Allah, janji-janji Allah berupa kenikmatan-kenikmatan abadi, dan ketika jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala karena kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasa kepada kita. Yang berikutnya apalagi? Yaitu kata Imam Haddad, dengan sebab wa indan nazar ila ahlillahi ta'ala wan nazari minhum. Dengan sebab kita ini dipandang wajah kita oleh orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipandang oleh orang-orang yang soleh. Dan juga bisa karena sebab kita memandang orang-orang yang soleh. Karena duduk bersama orang-orang yang soleh bisa menggerakkan di dalam hati kita rasa kesukaan, kecintaan kepada segala apa saja yang Allah Ta'ala telah berikan kepada orang-orang yang soleh, yaitu berupa kebaikan. Sebagaimana sebagian orang-orang soleh mengatakan, yaitu generasi para tabi'in, inni idza nazartu ila Muhammad bin Wasi jadatul himmata fi taati syahran kamilan. Sesungguhnya aku apabila telah memandang kepada wajah Muhammad ibni Wasi, maka itu bisa memperbaharui, memperbagus
daripada motivasi semangat saya di dalam melakukan ketaatan selama 1 bulan sempurna, selama 1 bulan penuh. Hanya cukup memandang wajah Muhammad ibni Wasi radhiyallahu taala anhu. Muhammad ibni Wasi ini adalah murid daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sahabat karibnya Malik bin Dinar, seorang ulama yang luar biasa. Kenapa bisa dengan hanya memandang wajah Muhammad ibni Wasi, orang tersebut menjadi semangat beribadah kepada Allah Ta'ala selama 1 bulan penuh? Li'annahu nazar ila insanin tahaggaga bisimari ta'ah. Karena orang tersebut telah memandang kepada wajah manusia yang sudah menghasilkan buah-buah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajahnya sudah memancarkan cahaya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kita mengamalkan ajaran Nabi SAW itu menghasilkan cahaya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berwudu, maka itu akan menghasilkan cahaya. Ketika kita sholat, kita menghasilkan cahaya. Ketika kita zakat, bersedekah, itu mengeluarkan cahaya. Ketika kita berbuat kebaikan apapun, meskipun memindahkan pecahan kaca ataupun paku di jalan, itu akan menghasilkan cahaya pada diri kita. Nah, karena Muhammad ibni Wasi radhiyallahu taala anhu ini orang yang ilmunya luas dan juga mengamalkan ilmu yang sudah dia pelajari. Nah, beribadahnya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ketulusannya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka muncullah buah-buah ketaatannya berupa cahaya-cahaya yang memancar keluar dari tubuhnya. Sama permisalannya itu seperti orang yang ketika masuk arena perlombaan yang bergengsi, yang hadiahnya dengan hadiah yang luar biasa, maka ketika orang tersebut menyaksikan bahwa pemenangnya yang juara 1 itu memperoleh piala yang luar biasa, maka orang tersebut, penonton tersebut dalam hatinya mengatakan subhanallah lau dakhaltul musabaqah. Andai saja, Maha Suci Allah, andai saja saya masuk ikut dalam perlombaan tersebut, maka saya punya peluang untuk menjadi juara dalam perlombaan tersebut. Jadi dengan sebab menyaksikan orang-orang yang berhasil memperoleh kesuksesan, maka itu punya pengaruh mendorong setiap pribadi yang menatap orang-orang yang melakukan satu tindakan yang menghasilkan kesuksesan, maka membuat dirinya ingin ikut serta berjalan mengikuti tapak demi tapak yang telah dilalui orang-orang yang sukses yang telah dia lihatnya. Begitu juga ketika kita melihat orang-orang yang soleh. Ya, pekerjaan orang-orang soleh pasti perkara-perkara, perbuatan, perkataan yang baik-baik yang ditampilkannya. Sehingga dengan memandang mereka, menggerakkan hati kita untuk mau menjaga sholat kita, untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menzalimi orang lain. Nah, itu salah satu di antaranya manfaat kita hanya dengan memandang orang-orang yang soleh. Makanya benarlah apa yang dikatakan Imam Haddad radhiyallahu taala anhu, bahwa salah satu sebab kita bisa memperoleh dorongan yang kuat untuk meniti jalan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu diantaranya dekat dengan orang-orang yang soleh. Dan orang-orang soleh sampai mendapatkan buah ketaatan tersebut, ya karena dulunya dia juga duduk dengan orang-orang yang soleh sebelum mereka. Dan guru-guru mereka juga dulunya juga duduk bersama orang-orang yang soleh sebelum mereka. Dan terus sambung menyambung mata rantai ini sampai kepada
generasi sahabat, ya, tabi'in, mereka menatap wajah tabi'in, dan tabi'in menatap wajah para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan juga para sahabat menatap wajah suci, wajah mulianya baginda tercinta kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keberkahannya dengan menatap wajah orang-orang yang soleh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dalam waktu dekat, ya, akan menjadi lambat kemenangan atas kalian kaum muslimin. Sehingga nanti ketika di medan peperangan, ya, panglima perangnya akan bertanya, afil jaisi marra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah di dalam pasukan ini ada orang yang pernah melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka ketika dijawab, iya, ada yang pernah melihat wajah Rasulullah SAW, maka pimpinan panglima perang itu bersama prajurit-prajuritnya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkah orang yang menatap wajah Rasulullah SAW, memohon agar diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam peperangannya. Akhirnya mereka diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kelak nanti akan datang suatu zaman ketika umat muslim berperang, maka panglima perangnya bertanya, apakah di dalam pasukan ini ada prajurit yang pernah melihat Rasulullah? Maka nanti dijawab, lah, tidak ada yang pernah melihat Rasulullah SAW. Kemudian ditanyakan lagi oleh panglima perang, apakah ada di sini pasukan, ya, seorang prajurit yang pernah melihat orang yang pernah melihat Rasulullah SAW? Maka dijawab, oh iya, ada orang yang pernah melihat Rasulullah SAW. Akhirnya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan kemenangan karena barokahnya orang yang pernah melihat wajah orang yang melihat wajah Rasulullah SAW. Ya, ini pentingnya, ya, kita duduk bersama orang-orang yang baik, ya, karena bisa dengan sebab pergaulan tersebut bisa menghasilkan daripada, ya, pancaran, ya, suryanin nur, ya, daripada mentarinya cahaya yang berasal dari hati orang-orang yang soleh tersebut memancar kepada hati kita yang gelap, hati kita yang lalai. Akhirnya bisa diterangi dengan sebab cahaya-cahaya, bias cahaya yang terpancar dari hati orang-orang yang soleh, yang kita menatap wajah mereka, duduk bersama mereka, atau karena sebab mereka menatap wajah kita yang penuh kehinaan ini. Makanya ada salah satu contoh, guru Al-Fakir, ya, Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Atas Az-Zabidi pernah menceritakan, beliau ketika di dalam mobil, dia sedang bersama putranya Said Hasan bin Abu Bakar Al-Atas. Pada saat itu beliau buka kaca jendela mobilnya, kemudian di luar mobil tersebut, di jalanan itu, beliau melihat ada seorang pedagang somai. Maka Sayyidi Al-Habib Abu Bakar Al-Atas, ya, dalam hatinya berdoa, ya Allah, semoga penjual somai itu dagangannya cepat laku, cepat laris, cepat habis, sehingga dia bisa cepat pulang ke rumah keluarganya, ke anak istrinya, membawa uang yang halal dalam keadaan selamat walafiat. Ya. Pada saat itu, setelah mendoakan tukang somai tersebut, dia colek anaknya, ya walad Hasan, kamu tahu nggak tadi kalau abah itu doakan penjual somai itu? Tidak, abah. Begitu juga nak, kita, seandainya kita bisa mengerjakan amal-amal yang soleh, kita bisa meniti jalan-jalannya orang yang soleh, itu tidaklah lepas dari keberkahan orang soleh yang sengaja atau tidak disengaja, ya, mereka melihat wajah kita dan mendoakan kita. Ya, itu salah satu, tanpa kita sadari atau disadari, ya, karena berkahnya mereka menatap wajah kita, mereka dalam hatinya mendoakan kita supaya kita berjalan di jalan-jalan orang yang soleh. Maka kita harus penting bersahabat dengan orang-orang yang soleh.
Karena musahadatul fiski wal fusaq tuhawwinu amrul ma'siyah alal qalbi wa tubatilu nafratal qalbi anha. Ya. Dalam kitab Ihya juz 2 halaman 149 disebutkan menyaksikan kefasikan, menyaksikan orang-orang yang fasik. Ya. Orang fasik itu adalah orang yang pernah berbuat dosa besar dan terus-menerus melakukan dosa-dosa yang kecil. Ya, menyaksikan perbuatan orang fasik dan menyaksikan orang-orang yang fasik itu bisa menjadikan kita meremehkan perkara-perkara maksiat. Di hati kita akan timbul meremehkan perkara-perkara maksiat. Kalau kita suka duduk di dego-dego dengan orang-orang pemabuk, ya hari pertama, kedua, ketiga ada rasa mungkar kita, ada rasa ketidaksukaan dengan maksiat tersebut. Tapi karena kita hari demi hari sudah terbiasa melihat hal tersebut, maka menyebabkan berkurangnya lah, bahkan sudah meremehkan perkara maksiat, dianggap biasa. Yang lebih parahnya lagi, kalau dia tidak punya setruman kuat, justru malah dia yang tadinya niat mau merubah teman-temannya yang mabuk, malah justru dia akan ikut dalam perbuatan yang tercela tersebut, ikut mabuk-mabukan. Sama halnya kalau siang hari, tengah hari bulan Ramadan, ada orang makan, ada orang merokok dengan santainya di muka umum, tentu ya, kita marah, langsung emosi, ya, karena kita ngelihatnya setahun sekali, tidak biasa kita lihat. Berbeda sholat 5 waktu, kadang keluarga kita tidak sholat 5 waktu, meninggalkan sholat 5 waktu, terkadang kita biasa, ya, tidak marah seperti kita melihat orang yang siang hari Ramadan berbuat merokok ataupun makan di muka umum. Itu salah satu dampak kita melihat perbuatan-perbuatan orang yang fasik dan juga melihat orang-orang yang fasik. Bahkan muqata'atul fasik qurbanun ilallah. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan memutuskan jalinan hubungan dengan orang yang fasik itu sebetulnya pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith nafa'anallahu bih mengatakan al-khair wa syarru madhriyun fil insan. Kebaikan dan keburukan itu bibitnya sudah ditebar pada diri manusia. Setiap manusia punya kesempatan untuk menumbuhkan kebaikan dari diri dia, dan juga punya kesempatan untuk berbuat keburukan, menimbulkan keburukan dari dirinya. Wala yadhharu illa bimukhalatatihi li ghairihi, dan tidak akan muncul itu bibit tumbuh kecuali dengan sebab dia bercampur gaul dengan selain dirinya. Fa in khalatul akhyar dhahara minhu fi'lul khair, jikalau dia bergaulnya dengan orang-orang yang baik, akan muncul bibit tersebut. Yang muncul, yang numbuh adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Wa in khalatul asyrar zahara minhu fi'lu syarr. Kalau dia bercampur gaul dengan orang-orang yang buruk, niscaya akan muncul dari dirinya perbuatan-perbuatan yang buruk. Maka kalau kita mau selalu punya modal untuk berjalan kepada Allah, kan kemarin disebutkan modalnya adalah dorongan yang kuat dari hati yang selalu nasihatin hati kita untuk terus berjalan, tidak berhenti meniti perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, terus mendekat dan terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan yang memudahkan kita memperoleh dorongan kuat tersebut adalah duduk berkawan dengan orang-orang yang soleh. Karena orang-orang soleh itu seperti medan magnet yang kuat, yang menarik, ya, niat-niat orang soleh itu akan tertarik masuk ke dalam hati kita. Terus juga ya, perbuatan-perbuatan orang soleh pun akan tertarik kepada hati kita. Ya, niat-niat yang baik yang orang soleh miliki itu pun akan tertarik pada hati kita, sehingga kita mau mengamalkan amal-amal yang soleh sebagaimana yang mereka telah teladani. Ya, kalau kita mau jadi orang sukses, ya harus belajar, harus dekat dengan orang-orang yang sukses. Mau pinter mencopet, ya harus berkawan dengan para pencopet. Ya,
insya Allah kita dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Ya, para nabi saya berdoa, walhiqni bis-sholihin, dan kumpulkan saya dengan orang-orang yang soleh. Ya, kalau para nabi saya berdoa ingin senantiasa dikumpulkan dengan orang soleh baik dunia dan akhirat, ya apalagi kita yang bukan nabi, bukan rasul. Ya, justru malah kita adalah orang-orang yang banyak dosanya, yang hina, yang banyak lalainya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Imam Haddad mengajarkan, ya, ada 3 perkara penting, ya, yang harus, ya, diperhatikan ketika dorongan kuat ini sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah apa? Al-hufaz ala hadzal ba'its. Ya, kalau sudah diberikan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, maka pandanglah hadiah tersebut dengan pandangan penuh pengagungan terhadap pemberian Allah tersebut. Ya, ketika kita sudah dimunculkan hati kita, ya, keinginan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah ada timbul rasa penyesalan terhadap segala penyimpangan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala, segala kelalaian kita senantiasa melupakan Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatu. Maka keinginan-keinginan, kesadaran-kesadaran tersebut itu anugerah, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita agungkan. Ya. Melebihi dari kondisi ketika kita mendapatkan hadiah mobil mewah, mendapatkan rumah mewah, melebihi dari pemberian makhluk yang dianggap luar biasa ketika di dunia. Ya. Karena banyak manusia, ya, betapa banyak manusia yang sampai usia 80 tahun wa ma tuharrik fi qalbi hadzal ba'its, tapi tidak tergerak dalam hatinya keinginan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi anta fil isrin, anta fil thalathin, anta fil arba'in, anta fil khamsin wa fi sittin wa dunal isrin al-an, ya. Nah, sedangkan kita, mungkin ada yang di usia 20 tahun, ada yang di usia 30 tahun, ada yang di usia 40 tahun, ada yang di usia 50 tahun, ada yang di usia 60 tahun, bahkan ada yang di usia di bawah 20 tahun. Ya, sekarang ini, tapi sudah ada dorongan kuat dalam hatinya, yaitu keinginan, semangat yang kuat untuk senantiasa menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hendaknya, ya, hafidhu alaih, jaga ini anugerah Allah taala ini. Jaga dorongan-dorongan kuat ini senantiasa hadir dalam hati kita. Jangan sampai pergi dari hati kita. Wa gawihu hatta la yathab. Kuatkan ini dorongan, bukan melemah tapi semakin dikuatkan dalam hati kita. Selalu dorongan untuk selalu kita dekat kepada Allah harus diperkuat hingga la yathab, hingga dia tidak pergi dari hati kita. Karena kalau sudah pergi dari hati kita, celaka. Ya. Ya. Kita akan celaka. Dan bagaimana cara menjaganya? Imam Haddad mengatakan, al-muhafazatu alai bil i'radi an mujalasati sayyin. Ya. Yaitu menjaganya dengan berpaling dari duduk-duduk bersama orang-orang yang jahat, dari orang-orang yang buruk perangainya, ya, buruk ucapannya, buruk perbuatannya, buruk niatnya, buruk tujuan hidupnya. Ya. Ya. Berpaling dari perhimpunan yang keluarnya cuman untuk tatamasya, untuk cuman jalan-jalan bersama mereka. Ya. Kemudian melihat bagaimana mereka berbuat kerusakan di muka bumi ini. Ya. Jadi jauhilah perkumpulan seperti itu. Tinggalkanlah perkumpulan tersebut. Kemudian carilah kelompok orang-orang yatamatta'una bima yurdillah.
la bima yaghdabullah. Carilah kelompok orang-orang yang mereka bersenang-senang, bernikmat-nikmatnya adalah dengan perkara-perkara yang Allah meridhoi perbuatan tersebut. Bukan yang bernikmat-nikmat dengan mengundang kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Karena bersahabat dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak baik, itu punya pengaruh besar bagi perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjaganya dengan apa lagi? Ya, setelah kita menjauhi, duduk-duduk, berkawan, berteman dengan orang-orang yang tidak soleh, yang kedua adalah wabil i'radi an waswasatis syayatin, dengan jalan berpaling dari bisikan-bisikan setan yang membungkus kejahatan dengan bungkusan kebaikan. Harus berhati-hati dari bujuk rayu setan, karena setan selalu berupaya membisikkan ke dalam hati kita, ya, yuwaswisu fi sudurin nas, kan, membisikkan ke dalam hati manusia untuk supaya terputus hubungan Allah Ta'ala. Karena setan itu berasal dari kata syatanun, ya, yaitu orang, makhluk apa saja yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan menghalangi orang-orang untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia setan. Baik itu binatang, ya, manusia ataupun jin yang kelakuannya dia memang jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan menghalangi orang dari memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka itu diberi gelar setan. Jadi baik setan manusia ataupun setan jin, ketika membisikkan kita melakukan perkara-perkara yang tidak baik, ya kita harus berpaling darinya kalau kita mau terus berada di rel jalan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sampai finish memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala hingga mendapatkan jabatan mahbubiyah, maqamul mahbubiyah, kedudukan orang yang dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini jalan kita menjaga dorongan kuat dalam hati tersebut. Ya. Nah, jadi kita harus pilih siapa orang yang akan menjadi teman duduk kita. Ya. Karena teman duduk yang baik itu, kata Rasulullah, man dzakarakum billahi ru'yatuh. Teman duduk yang baik adalah yang orang yang ketika memandang wajahnya maka mengingatkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zada fi ilmikum mangtiquh, yaitu orang yang ucapannya bisa menambah pengetahuan pada diri kalian. Wa dzakarakum bil akhirati ilmu, yang ilmu-ilmunya yang kita serap, yang kita ambil kemanfaatannya, maka ilmunya tersebut bisa mengingatkan kalian kepada akhirat. Nah, itu teman duduk yang baik yang harus kita cari. Bukan teman duduk yang pintar main catur, bukan teman duduk yang pintar bermain sepak bola, bukan hanya itu. Ya, tapi teman-teman yang bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menambah pengetahuan kita, pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengenalan terhadap ajaran Nabi Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga kondisi dorongan dalam hati itu yang mengajak kita dekat kepada Allah, ada dalam hati kita. Lakin da'ifun, akan tapi lemah. Ya, dorongannya tidak begitu kuat, lemah. Ya. Maka cara menguatkannya bagaimana? Ya, cara menguatkannya adalah dengan 3 perkara. Yang pertama, az-zikr, dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus makanya guru saya Al-Murabi Al-Habib Ali bin Husain bin Syu'aib Bakar bin Salim, beliau ajarkan ketika kalian timbul ada rasa malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan tinggalkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena imannya kita kan yazid wa yanqus, imannya kita kadang bertambah kadang berkurang. Di saat kondisi berkurang itu jangan kita lepas berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kalau kita lepas sulit lagi untuk naik, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi dengan kita tidak lepas berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan membuat diri kita pelan-pelan naik, terus naik, menapaki tangga-tangga pendakian, sehingga keimanan kita semakin bertambah dan semakin bertambah. Jadi penguatnya, dorongan supaya kita selalu berada di jalan Allah adalah selalu menjalin hubungan dengan Allah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berzikir itu punya asar yang kuat untuk merubah persifatan-persifatan para pezikirnya. Ya, insya Allah nanti di kajian-kajian berikutnya Imam Haddad jelaskan bagaimana adab-adabnya berzikir dan manfaat-manfaat berzikir. Yang kedua, cara menguatkannya setelah berzikir apa? Al-fikru fima indallah. Ya. Jadi dengan memikirkan, merenungi apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi berlalu waktu atas diri kita, perenungilah, pikirkanlah di dalam waktu-waktu itu. Nah, bagaimana ana ba'dal maut? Bagaimana saya setelah kematian? Ya. Apa ya, yang kita akan peroleh di wajalla? Bagaimana kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu dipikirkan. Makanya Al-Habib Alwi bin Abdurrahman As-Sagaf katakan, bukan kematian yang kita takutkan, tapi yang kita takutkan adalah apa yang akan kita hadapi setelah kematian itu datang kepada kita. Itu ngeri. Itu yang paling kita takutkan. Ya, mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai hamba-hamba yang diridhoi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar setelah kematian kita mendapatkan kenikmatan yang tidak ada kematian setelahnya. Ya. Karena sebagaimana dikatakan oleh Imam Ali karamallahu wajhah, inna hadzal mauta qad afsada ala nasi na'im. Ya. Na'imud dunya. Fama la taltamisuna ni'aman la mauta ba'da. Ya. Jadi kematian ini telah merusak kenikmatan atas diri manusia. Kenapa kalian tidak mencari kenikmatan yang tidak ada kematian setelahnya? Jadi nikmat, ya itu tadi yang seperti dikatakan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bahwa kenikmatan yang paling tertinggi adalah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan jabatan-jabatan duniawi ataupun ya harta duniawi. Itu semua akan sirna ditelan masa. Yang berikutnya, yang ketiga, cara menguatkannya adalah dengan duduk dengan orang-orang yang soleh. Jadi duduk dengan orang soleh, diantaranya kemanfaatannya seperti yang sudah diulas tadi, bisa mengundang kita dapat bantuan dorongan untuk dekat kepada Allah, dan juga manfaatnya duduk dengan orang soleh akan selalu menguatkan dorongan tersebut, sehingga kita terus istiqomah bisa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan putus berhubungan duduk dengan orang-orang yang soleh. Ya, na'am majalis zikir, ya, duduk di majelis-majelis zikir, duduk di majelis-majelisnya orang soleh, hatta tagwiyah, hingga dia menjadi kuat. Yang kemudian al-istijabah lil ba'its. Hal penting yang harus kita lakukan ketika hadiah itu datang, ya, maka terimalah anugerah tersebut. Ya. Maksudnya apa? Ketika dalam hati kita, ya, kita tidur pulas, tiba-tiba terbangun, di situ ada dorongan, bangun, turun dari tempat tidur, kemudian masuk kamar mandi, bersih-bersih diri, kemudian berwudu, sholat. Ketika ada dorongan tersebut, maka jangan ditunda. Ya. Bil mubadirati ila talabil amali sholih. Harus bersegera untuk mengerjakan amal-amal yang soleh. Ketika ada dorongan itu, maka manfaatkan. Ketika timbul semangat untuk dekat kepada Allah, manfaatkan momen tersebut. Karena kenapa? Kalau tidak begitu nanti dicuri oleh setan. Nah, setan malah membisikkan, ya sudah tidur saja.
Atau ada timbul 5 menit lagi saja. Ternyata bukan 5 menit, ternyata keterusan. Akhirnya pas subuh bangunnya. Jadi ya, itu dimanfaatkan ketika ada dorongan yang kuat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ambil kesempatan berharga tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya, semampunya. Karena hati kita ini kan iqbal wa idbar, kadang lagi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terus manfaatkan untuk kesemangatan itu untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang timbul malas. Itu yang dijaganya. Mudah-mudahan kita selalu timbul hati kita semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan jadi alasan kesibukan apapun menjadi alasan kita untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti kan dihadirkan itu nabi-nabi. Kenapa kamu tidak ibadah? Oh, saya sibuk ngurus perusahaan ya Rabb. Dihadirkan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kamu punya harta, punya kesibukan tidak sesibuk Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu diberikan kerajaan yang tidak pernah diberikan oleh orang lain, tapi dia tidak putus beribadah kepada Allah. Kalau dia karena sakit terus tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dihadirkan Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub walaupun sakit, dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu tidak ibadah? Karena saya miskin ya Rabb. Nabi Isa alaihissalam hartanya adalah cuman sisir sebelum diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidur seketemunya beliau. Tempat yang rasanya beliau bisa istirahat, beliau tidur di situ. Tapi Nabi Isa alaihissalam tidak memutuskan dirinya dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Haddad katakan di sini wal yahzar min gadin ba'da gadin fa inna dzalika min amali syaitan. Dan jauhilah daripada menunda amal-amal ibadah entar besok saja, tarsok saja, karena yang demikian itu termasuk perbuatannya syaitan. Kan kita nggak mau dipanggil setan. Kalau kita nggak mau dipanggil setan, maka jangan pernah menunda-nunda kebaikan. Demikian kajian pada malam hari ini. Insya Allah dengan berkahnya kita membaca kitab Imam Haddad, sebagaimana salafun soleh ketika mereka membaca kitab-kitab Imam Haddad, mereka berdoa tadi. Mudah-mudahan tadi sudah dibaca doa sama-sama di awal, agar dimudahkan segala kesusahan kita, diperbaiki segala urusan kita, terus juga diberikan afiatul kubro, keselamatan yang besar, dan juga diperbaiki, diperbarui di setiap waktu, yaitu karomah dan kemuliaan dari sisi Allah, karunia Allah, dan juga diberikan anugerah kebaikan berupa ketentraman dalam hati, kesenangan dalam hati, dan rezeki yang halal tentunya, yang luas, yang tidak mendatangkan hisab dan tidak mendatangkan azab pada hari kiamat. Wa muyasar, dan memperoleh rezeki yang halal itu diperoleh dengan jalan yang mudah, tanpa lelah, tanpa capek, tanpa kesulitan. Dan insya Allah yang sakit semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang berhutang, masih punya hutang banyak, mudah-mudahan hutang-hutangnya dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang rezekinya macet dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya usaha juga dimajukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhi dari kejahatannya orang-orang yang iri, yang hasud, dan kejahatan orang-orang yang memiliki kejahatan. Dan Allah taala panjangkan umur kita, guru-guru kita, orang tua kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan ketakwaan, dan senantiasa bermanfaat buat orang banyak.
dan Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita. Kalau ada di antara keluarga kita, orang tua kita mungkin yang sudah ada di alam kuburnya, yang seandainya mereka dalam kondisi tersiksa pada malam hari ini, mudah-mudahan dengan keberkahan majelis kajian ini Allah Ta'ala angkat kesusahan mereka di alam kubur mereka. Yang seandainya mereka dalam keadaan menjerit, tersiksa, mudah-mudahan diganti dengan kegembiraan, dengan kesenangan di alam kubur mereka. Dan semoga ya, Al-Fakir juga minta doa kepada sahabat-sahabat yang ada di rumah. Ada berita duka, yaitu Paman Al-Fakir, adik kandung dari ibunda tercinta, meninggal tadi jam 4 sore waktu Jakarta. Semoga almarhum diliputi, dinaungi daripada kasih sayang dan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan surga sebagai tempat tinggalnya, diangkat derajatnya, dihapus dosa-dosanya, diterima kebaikan-kebaikannya. Al-Fatihah ala hadini wa ala kunniyatil sholih wa ala hadratil habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nastaghfirullahaladzim min syururi anfusina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin tibul qulubi wa dawaiha wa afiyatal abdan wa shifaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa nur absari wa diyaiha wa ala sallim fi kulli lamhatin nafasin ba'da kulli ma'lumin adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Allahumma inna nas'aluka bismika ya mu'min ya muhaimin ya qaribu ya aziz khalisna minal waba'i corona. Ya Allah al-aman 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 ya jabbar ya ghafar ya sattar khalisna minal waba'i corona. Ya Allah al-aman 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 ya aziz la yudam ya qayyum la yanam khalisna minal waba'i corona. Ya Allah al-aman 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 ya dzan ni'mati sabiqah ya dzal karamati zahirah ya dzal hujjatil balighah khalisna minal wabail corona. Ya Allah al-aman 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 ya qaiman la yazul ya alimun la yangsa ya baqi la yafna khalisna minal wabail corona. Ya Allah al-aman 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 ya hayyu ya hayyu la yamut ya samadu la yat'am ya ghani la yaftakir khalisna minal wabail corona. Ya Allah al-aman 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 ya arhamu min kulli rahim ya alamu min kulli alim ya ahkamu min kulli hakim ya akramu min kulli karim ya azam min kulli azim ya aqdamu min kulli qadim khalisna minal wabai corona. Ya Allah al-aman 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 ya man huwa fi sultani gawi ya man huwa fi dhati gawi ya man huwa fi izzi latif ya man huwa fi lutfi syarif ya man huwa fi mulki ghani khalisna minal wabai corona. Ya Allah al-aman 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 ya man ilaihi yahrubul asun ya man alayhi yatawakkalul mutawakkilun ya man ilaihi yalja'ul laji'un ya man ilaihi yafza'ul mudhnibun khalisna minal wabai corona. Ya Allah al-aman 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 ya Allah nas'aluka bi asma'ika ya alim ya daim ya hakim ya sabur ya wadud ya afu ya ghafur ya syakur ya kudus ya ghayyur ya qayyum khalisna minal wabai corona. Ya Allah al-aman 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 ya sami' ya badi ya rafi' ya wasi' ya hafiz ya mukith ya mujib khalisna minal wabai corona. Ya Allah al-aman 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 ya khaliqan nur ya nuran nuri qabla kulli nur ya nuru ba'da kulli nur ya nuru fawqa kulli nur ya nuru kulli nur khalisna minal wabai corona. Ya Allah al-aman 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 birahmatika ya arhamar rahimin khalisna minal wabai corona. Ya Allah al-aman 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 birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Ya maulana ya mujib ya hadiran la yagib tawasana ilaika bil habib taqdi hajatina garib taqdi hajatina garib taqdi hajatina garib. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbal minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah telah sama-sama kita mendengar kajian daripada kitab
Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kehidupan kita, dan semoga kita senantiasa diberikan taufik, hidayahnya, pertolongannya, senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa panjang umur dan terus bisa mengkaji kitab-kitab orang soleh dan mendapatkan kemanfaatan dari kitab-kitab orang-orang soleh terdahulu tersebut. Akhirul kalam wa afan minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.